maka efeknya dia akan keluar bulunya Pak. Gitu. Tapi kalau dia hidup di lahan, maka bulunya akan minim. Nanti kalau lahan Bapak posisinya kurang pupuk, dia akan keluar bulunya. Bulunya itu apakah ada efek untuk kambing dombanya? Enggak. Tapi efek kepada yang ngaret, lubut lah gitu namanya. Berarti ciri ini bulu itu ya, kurang pupuk ya? Kurang pupuk. Kurang pupuk. Di sini. Ya. Ini kan ada ruas, ini ruas. Ya, motong bibitnya di bawah sini dan di sini. Jadi motong bibitnya 2 mata tunas. Nanamnya jangan kebalik ya Pak. Jangan kebalik nanamnya. Kalau kebalik nanti dia nggak tumbuh Pak. Nah, cara supaya Bapak tahu posisi bibitnya tunasnya ada di mana. Ini kan rata Pak, tapi yang di sini kan ada benjolan nih. Benjolannya inilah nanti mata tunasnya. Jadi tanamnya harus menghadap ke atas. Kalau ini ditanam menghadap ke bawah, Balik berarti ya? nggih, ini selesai nanti ceritanya. Kurang pupuk, nggih. Walaupun sudah tinggi-tinggi tapi ini kurang pupuk. Kenapa? Karena jumlah daunnya tidak banyak. Monggo kalau lihat. Pak, cara babatnya mepet tanah ya. Jadi ini yang bawah-bawah ini sudah jadi pupuk nanti. Itu Pak. Yang di sini kebun legumnya Pak, di Bukera dan sebagainya. Ini namanya daun Afrika, pohon Afrika. Ini rasanya pahit sekali nih. Ini buat jamu. Tapi untuk kambing ini top banget Pak ini Pak. Ini tumbuhnya gampang banget, cuma tancap aja ini. Nanti kalau ngarit seperti ini upayakan pakai sepatu boot celana panjang ya Pak. Kaos lengan panjang. Biasanya semakin banyak maka semakin baik. Lauknya itu artinya rambahnya semakin banyak maka semakin baik. Ya. Kalau sudah punya seperti ini Pak, tinggal ngitung Pak. Tinggal ngitungnya adalah total luas lahan yang sudah bisa rutin dipanen ada berapa, dibagi 60 meter, ketemu jumlah populasi. Ketika jumlah populasi ketemu, maka bisa menghitung luasan kandang yang harus dibuatin. Gitu. Lebarnya berapa? Nyeting aja satu kambing satu domba itu Bapak setting ukuran setengah meter ketika dia serempak makan. Gitu, ya kan? Ketika dia serempak makan setengah meter. Kandang itu bagusnya yang lebar apa yang sempit-sempit Mas? Yang lebar. Ya. Kok di Garut kandangnya dibikin sempit-sempit Mas? Ya karena tipikalnya kan domba tarung, domba adu, domba fighter. Kalau panjenengan kandangnya longgar-longgar, nanti mereka. Nah, dengan kandang sempit-sempit, akhirnya peternaknya kan hemat duit untuk ngongkosi renovasi kandang. Ekor tak piye? Kan milah-milih. Jadi ketika jenengan bikin konsep satu nasi dan minimal 3 lauk, maka kambing dombanya itu cuma akan bilang, bos enak banget. Itu semua dimakan. Ketika semua dimakan, jenengan kan untuk nanti nambah populasi itu kan gampang. Termasuk ini nanti wajib diperhatikan kalau panjenengan mau beli kambing mau domba. Itu wajib. Pakannya opo? Wah, tempat saya pakannya istimewa bos. Opo? Cuma tak haritin pucuk rumput, jangan dibeli. Bikin repot itu. Nanti tempat jenengan dikasih silase toleh ora doyan bos. Wah, ya. Pilih kambing domba yang berasal dari peternak dan dia memang sudah menerapkan konsep pakan apa saja ternaknya mau. Itu tidak bisa panjenengan lakukan kalau belinya di pasar ya. Itu nggak bisa ya. Karena kalau di pasar bakulnya cuma bilang bos mas kayak polar wae mas udah kok dengkulmu banget. Lha ya kambing domba mana ya Kak doyan polar ya kan. Polar itu limbah gandum ya, limbah gandum. Itu pasti doyan banget narkoba kok. Mas aku dikasih ampas tahu wae. Itu kabeh beli. Kan? Ketika jumlah sedikit panjenengan nggak berasa kalau beli ya. Kalau jumlah sedikit ya. Kalau jumlahnya nanti sudah ratusan ribuan itu berasa loh. Itu kali loh. Oh, makan tambahan kurang lebih 1.000 sampai 3.000 per ekor. Dan populasinya ada 1.000 ekor per hari loh. Ya. Kalau ayam masih mending ya Pak. Ayam petelur ketok telure ya kan. Ayam pedaging 30 hari, 5 hari panen. Lah pedus Pak, briefing Pak. Dan nunggu suwi ya kan.
nek ngitungnya ora bener-bener ya boncos nanti. Jangan bilang-bilang ya. Ini buat panjenengan aja. Misalnya panjenengan mau sewa 5 tahun, ya kan? Sewanya ternyata setahunnya 15 juta, ketemu 1.500 per meter per tahun. Jangan bayar semua Bapak Ibu. Nih, bayarnya cukup 2 tahun pertama. Lah kok 2 tahun pertama bilang aja, panjenengan harus nyiapin modal untuk buka lahan, nanam, ngerawat segala macam. Nah, selama 2 tahun itu upayakan semaksimal mungkin. Nanti bayar tahun ketiga itu minimal bulan ke-6 sampai bulan ke-9. Itu tahun ketiga. Lah, tahun ke-4 ke-5 bayarnya kalau sudah di atas 1 tahun. Oke, ada tapinya. Kalau mau rembukan, kalau mau diskusi deal-dealan sewa tanah, ya, panjenengan siapkan pertama harus bawa duit. Jadi kalau orang Jawa tuh bilangnya rembukan tuwone yo mateng gitu loh. Upayakan duitnya jangan 100 ribuan. Maksimal pol mentok 50 ribuan. Syukur-syukur 20 ribuan. Jadi kelihatan tebel, ya kan? Jadi ketika rembukan gitu kula nuwun jenengan sudah dilenggah. Monggo keterus lenggah. Tanpa basa-basi duitnya di atas meja. Ya kan? Tebel, ya kan? Tebel 20 ribuan. Wah kok ini iya dari bank mau dikasih segitu, usahakan yang baru-baru, ya. Indah, asli. Karena ini beda ya. Secara psikologis, yang punya tanah sudah akan ikuti apa yang panjenengan mau, ya kan? Nanti biasanya ditanyain gini, mau buat opo? Kalau daerahnya itu area pertanian, panjenengan bilang mau nanam rumput, biasanya nggak di ACC. Kenapa? Karena efek sosial yang mereka perhatikan, entah tikus dan sebagainya gitu. Triknya yang saya pakai adalah saya mau nanam pisang. Nanam pisangnya di pinggir-pinggir lahan, gitu. Kalau pisang sudah ketanam seperti ini, bentuknya seperti ini, ya kan? Baru pelan-pelan nanam rumput. Nanti kok ditanya, loh kok sekarang tanami rumput? Nah saya harus pupuk pisangnya pakai tai kambing nih, pakai kotoran kambing. Nah kotoran kambing ini harus makan rumput. Kan gitu ya. Nah, akhirnya di ACC. Nah, bagaimana mengolah lahan menjadi baik itu yang perlu diperhatikan. Pertama soal satu lokasi ya. Lokasi ini harus yang akses mudah. Nah, Bapak Ibu jangan mengambil tanah yang murah banget tapi motor pun susah masuk. Ya. Jangan, karena kalau yang ini sudah tadi ini kosong. Tempat minumnya yang ini Bapak Ibu. Ini tempat minum otomatis. Jadi caranya nanti si kambing coba kan yang nanti keluar air sendiri. Ya, airnya ini. Mineral itu supaya kambingnya nggak deprok, nggak ambruk, kan sulit. Itu kurang lebih harga kalau yang lokal 30-40 ribu. Ini yang impor 200 ribu sampai 250 ribu. Yang ini, yang bulat-bulat itu gitu. Ya, itu sekian. Ini habis berapa hari adalah kalau kambing dombanya baru dan ternyata kurang mineral, maka dia jilat terus sampai cukup mineralnya itu punya. Nah kalau dia udah cukup maka dia udah nggak sering-sering banget jilat. Tapi juga ada itu. Yeah. Kalau tanpa ada itu bisa ketika melahirkan maka dia ngambruk. Kalau udah ngambruk susah bangunnya. Harus disuntik kalsium dan boleh lah. Cewek cowok bisa. Lapar ya, bisa. Ngerti ya. Nah kalau yang ini kandang gulu nih 6 kali 2 ini. 6 kali 2. Ini jantannya bisa dijadikan satu seperti ini. Ini kandang gulu nih. Satu jantan ini beberapa betina ini.
Iya. Ini satu jantan beberapa betina. Nah, kalau kambing bahagia kayak gitu, tidurnya itu? kayak mandi ya gitu. Kalau yang tidak bahagia dan bermasalah, tidurnya pasti kepalanya disandari di dinding. Ada. Wah, nggak ada. Di lapas-lapas ya. Ini lapas. Pasti itu. Jadi kalau ada kambing domba yang tidurnya itu tidak ditempelin di dinding, itu pasti ada masalah kesehatan. Tapi kalau tidurnya bisa seperti itu, kayak gitu, wah itu sudah nggak mikirin cicilan biaya. Pikirkan apa? Supaya kalau yang dewasa dia badannya tidak bisa keluar ke pakan. Apa yang terjadi kalau bisa keluar ke pakan? Dia akan injak ini, ini umurnya pendek nanti. Oh. Kalau dia posisinya seperti ini, maka dia bikin miring. Nggak bisa, karena kalau lurus dia tulang iganya bisa ditekan sedikit, maka tidak bisa keluar. Kalau dia nggak bisa. Kalau dia Nggak bisa. Ini jenis kambing daging. Ini crossbur. Ini crossbur. Kalah belum sama yang di belakang. Ini cowok. Piper ini ya. Dan kalau kebetulan bapak ibu hanya menggunakan bangunan yang ada dan tertutup, salah satu solusinya adalah ventilasinya harus banyak. Kalau pandangan perhatikan di bawah itu ada ventilasi untuk mendorong kurin, amonia, kipas rebahan ada, di atas ada. Dulu awalnya ini nggak ada semua. Wah, panasnya luar biasa. Ini dulu masih ada. Ini kalau konsepnya ada hadapan, kalau nggak ada hadapan, satu jalur pak, belakang semi membara. Pakan khusus tempe. Nah, seperti ini. Ini nanti nempel tembok, dia makan di sini. Kenapa kok harus bikin tempat pakan khusus? Karena kalau di satu tempat seperti ini, pada pakannya satu, biasanya tempenya nggak kebagian makan. Karena dihabisin sama induknya. Jadi kalau dibikin seperti ini, kepala induknya nggak bisa masuk ke sini. Cempenya akan bilang, ayo, kita tolong. Gitu. Oke. Ini tinggal dibuka gini set. Kalau ini untuk yang cempe-cempe lebih besar. Cempe lebih besar. Kalau ini alat bantu jepit kambing. kawin. Untuk kawin, mandiin dan sebagainya. Gitu. Yuk ke kandang. Ini posisinya kandang induk dan cempe. Jadi, lebar lantainya dia lebih rapat. Nah, kandang cempe seperti ini jeleknya, cempenya gede sedikit maka dia belajar rakus makan dengan cara keluar kepada pakan. Pasti bapak ibu nanti akan mengalami seperti ini. Ada pakannya jebol segala macam. Ya, karena cempenya sudah cukup umur untuk dia melompat. Nah, kalau kandang domba posisinya tingginya ini 60 cm sampai 70 cm dari lantai. Ini jenisnya merino, domba merino. Ini 6 kali. Ya, oh ya, penting itu. Itu bos. Jadi cenderungnya sampai jidat tidak ada ininya, tidak ada rambutnya. Beda dong bos sama merino. Merino sebenarnya nggak beda-beda jauh kok. Tapi posisinya kalau dipol-polkan soal berat badannya, maka lebih pol yang merino. Ini yang bos. Ini yang bawah sih, bawah. Terus yang kalau kambing luar itu. Ini negarian gua. Mau bapak ibu dapat juta. Anak kamu ini biasanya kita lepasnya di saya mana bukan? Supaya berdoa. Ya. 5-6 bulan betinanya sekitar antara 3,5 sampai 38. Jantannya 5-6 bulan 4,5. Pas dan marah. Besarnya yang 5 bulan ada enggak ya? Ada ya. Bukan anak merino. Ini umur kembali itu umur 11 bulan ini. Nah kalau ini tua ini
Ini tua. Ini sudah umur 6 tahun. 6 tahun. Tapi masih produktif. Ya untuk kandang santai dia. Jadi konsentrasi kotorannya enggak di sini. Yang ideal tuh ini Pak kandangnya Pak. Oh. Tapi ini belum umbaran nggih. Ini yang kontes. Belum umbaran. Coba Mas. Ini kandang Sebelah. Sini. Untuk bunting khusus bunting bisa, untuk kandang kambing bisa. Enggak. Enggak. Ini yang idealnya karena udaranya bisa keluar masuk. Kalau ini kandang, sebenarnya kandang konsep kandang Kubak Garut, tapi ini bisa dijadikan fungsinya untuk kandang karantina jantan. Begitu pejantannya sudah dinas, kalau mau ganti pejantan yang barusan dinas dimasukkan ke sini. Istirahat dulu. Bapak Ibu kalau pengen koleksi kambing yang tanduknya lebih dari 2, salah satu ciri khasnya di luar bola bisa isi 12.000 liter. Ini bahannya kotoran kambing 20 karung, terus sabut kelapanya untuk N-nya ya. Sabut kelapanya itu kurang lebih sekitar 4 karung. Ada cacing. Baunya wangi. Terus daun bambunya 4 karung, daun mauninya itu 2 karung, terus posisi bonggol jagungnya itu 2 karung, bonggol pisang, terus rapen ini sisaan-sisaan seperti ini waktu itu sekitar 8-10 karung, terus probiotiknya EM42 botol, terus molasenya 4 botol. Nah, ini harus pakai aerator. Aerator itu nanti yang kupluk-kupluk ini ya. Ini yang ngebuang amoniaknya. Tadi boleh enggak tadi? 20 karung serintil. Terus daun bambunya 4 karung, 5 karung. Daun mauninya 2 karung. Terus bonggol pisangnya 2 karung, rapenya itu 8-10 karung. Oh iya, terus ada arengnya Pak, remuan areng ya Pak, remuan areng untuk karbonnya itu ini saya pakai 3 karung Pak, remuan areng. Campur Pak. Nah ini pemakaiannya adalah 1:10 Pak. 1 liter ini berbanding 10 liter air. Ini prosesnya cuma 1 hari. Bambunya itu kering atau basah? Sami mawon Ibu, upayakan yang kering aja Bu. Molasanya tadi berapa molasanya? Molasenya ini 2 botol. Ini posisinya yang produksi pupuk cair ya Pak. Kalau produksinya pupuk padat yang ini Pak. Nah, produksi pupuk padat. Ini komposisinya limbah kandang, terus areng, remuan areng kayu, sekam bakar, sama serindil. Ya ada tak tinggi lah, tak ditutupi terpal enggak? Ini layar by layar. Kalau jenengan pengen waktu cepat, tutupi. Kalau jenengan pengen dapat nutrisi tambahan dari air hujan, buka. Gitu. Dia bisa 1.500 kilo. Ini kalau dijual cair saja, ketemu angka per liternya 500 perak Pak. Kalau ini 12.000 liter, lebih juga itu apa daripada ngingot jus lah. Dia harus satu titik berapa kali berapa gitu. Yang penting itu apa namanya? Ada upluk-upluknya. Ini tanpa sengaja saya juga ternyata sudah ternak larva nyamuk loh. Iya, Ini kalau di tukang ikan, wah aku ya. Wah ini ya Mas. cepet juga aku ya. Nih, ini antik nyamuk. Ya, mayoritas kena kutu. Oh, Mayoritas kena kutu. Kelihatan. itu singir. Karena kurusnya ini. Kelihatan. Total awal 300 ekor ya, tinggal tersisa 35 ekor di bawah ke sini. Sisanya? Mati. Sisanya mati. Contohnya, Kena kutu. Ini seperti ini. Ini enggak kutu parah. Badan itu, mukanya. Oh, Ya kan? Kan beda dengan ini ya. nanti ulunya ya. Nih, ini yang kelihatan lagi nih di sini nih. oh, putih ini. Nih.
Ini gudikan nih. Ini karena sudah disuntik Ipomax, maka gudiknya mulai rontok nih. Jadi dia rontok dulu, nutrisinya dibagusin, maka dia akan numbuh bulu lagi. Nah, ini sampai parah nih kayak gini nih. Padahal standar kalau dia bagus, ini jantan betina ya. Kalau ini betina sapera, paling enggak ini harganya 3 jutaan. Tapi ketika sudah kayak gini, ini 750.000 orang nggak beli. Nah, ini asal muasalnya dari ayam. Dari ayam. Kalau yang bapak ibu lihat di sini, ini cacingnya. Nih, cacing ternyata yang paling asik, soalnya nggak bersuara. Ya di dalam tanahnya ini. Nah, ini namanya kasing pak ini. Ini yang bentuknya udah kecil-kecil ini kasing. Ini 1000-nya, sekilonya 1000. Maaf. Cacingnya nama kasing. Kasing pak. Kasing. Kalau cacingnya sekilonya harga umum 50.000 pak. 50.000. Ini sama mas. Lumbikus biasa. Ini kita kasih apa? Biangnya aja cacing gitu. Iya, induknya aja. Oh, nanti berkembang biak luar biasa. Nah, ini juga bisa rontok karena kehantam obat. Ini kayak ini. Ini dulu belanjaan 25, Pak. Nih. Saya mau ganti dulu enggak bisa. Padahal beli ya, kalau makanan standar gitu ya. Nutrisinya di rumah ya. ini kalau kayak gini Ya Om ya. Kegiatan di rumah. Iya. Nah kalau sudah punya ternak ini nanti ternak mentok. Nah, unggas lah monggo. Hasil panenan tanah pak. Tanah. Ini walaupun sudah dilahirkan, ya, walaupun sudah dilahirkan, tapi kandungan airnya kan masih agak banyak nih, ya kan? Caranya supaya kandungan airnya bisa sedikit ditekan, maka ditambahkan bahan yang kering. Salah satunya bekatul. Nah, posisi penambahannya bisa ketika diampar gini terus dikasih bekatul, atau pas sambil nyampur di sini, masukin di sini dikasih bekatul. Bahan kering itu bisa bekatul, bisa limbah jagung, ya, tumpi jagung dan sebagainya, kulit kopi. Kalau limbah jagung itu jagungnya apa? Kulit ari pak, kulit ari jagungnya, namanya slemper. Jadi kulit ari itu kan biasanya masih ada ujung jagungnya. Gitu. Ini nanti langsung dimasukin di sini. Ini bentuk yang posisi sudah hampir jadi. Nah, kalau sudah masuk seperti ini harus diinjek-injek kayak padat. Diinjek-injek itu fungsinya untuk mengurangi yang namanya rongga udara. Rongga udaranya harus dikurangi dengan cara diinjek-injek seperti ini Sampai padat. ya. Seberapa banyak penggunaannya ini nanti mengikuti posisi hijauannya. Kalau posisi hijauannya sudah cenderung tidak berair banget, maka pemberian bahan pakan yang kering tidak perlu terlalu banyak. Tapi kalau agak sedikit, kayaknya kok masih agak basah ya, ininya agak banyak. Ukurannya agak banyak. Ini bisa bertahan berapa lama? Berbulan-bulan. Tergantung panjenengan butuhnya kapan buka ya. Kandungan nutrisinya kayak apa, semakin bervariasi bahannya, maka kandungan nutrisinya semakin baik. Ini kalau satu nasi itu Minimal idealnya. Kalau ternyata ini bahannya tunggal, bisa nggak? Boleh nggak dieksekusi? Boleh. Tapi dengan catatan, kalau bisa ditambahkan bahan pakan tambahan ini tidak satu, tapi yang kondisinya sudah campur-campur. Misalnya konsentrat. Nah, kalau konsentratnya bahannya bisa dari banyak hal. Nah, nanti ditambahkan. Misalnya contohnya seperti teman kita yang dari Lampung tadi, posisinya ini tebal jagung nih. Ya, tebal jagung tinggal dieksekusi aja. Tuh. Tak boleh ada udara masuk, tidak boleh ada udara keluar. Bagaimana kalau jumlah ternaknya belum banyak? Ngambilnya dibuka, ngambil untuk kebutuhan sehari. Ditutup lagi. Jangan pagi dibuka, sore dibuka, jangan. Tapi pagi dibuka untuk kebutuhan 1 hari. Ya. Nah, terus diangin-anginkan dulu. Kalau sudah dianginkan, baru nanti diberikan. Karena ketika sudah jadi, ini
rapi, ngegas. Ini cuma proses pengawetan gitu, pengawetannya caranya seperti ini. Ngambil air, ditambahi probiotik, ditambahi tetes, diciprat-cipratin. Iya, itu fermentasi. Harus nunggu kering tuh. Posisinya lebih kering dibanding ini, Pak. Kalau untuk proses boleh. Kalau misalnya atasnya tank seperti ini kan, dia posisinya cepat kering tuh. Tapi kalau posisinya di bawah genteng kayak yang di belakang masih malah sejuk, nah ini lebih lama. Tetap pakai kering nih. Ya, untuk naikin kualitasnya. Jadi pakan fermentasi dan silase bagus enggaknya ya tergantung ininya, tergantung bahannya. Kita tidak bisa bilang jangan dikasih pakan fermentasi nanti hasilnya jelek. Nah kalau bahannya bagus ya hasilnya bagus. Tapi kita juga nggak bisa bilang kasih aja pakan fermentasi nanti hasilnya bagus. Nah kalau bahannya jelek ya hasilnya jelek. Tergantung kitanya pokoknya. Tapi tetap perlu diinjek-injek. Oh iya dipadatkan, harus padat. Ada kemungkinan gagal nggak fermentasi itu? Ada, misalnya ditaruh di tong. Nih bagas ini kebetulan lagi emosi, tongnya ditendang-tendang, supaya sedikit, ya kan? Nah, nanti campuran. Iya. Ayo nih Karyanto. Ya kan? Campuran. Pak Rodat sih ngono. Ah ini misalnya ditutup, tutupnya ternyata nggak rapat, udah Jamur. posisinya nanti jamuran. Bagaimana kalau jamuran? Jangan dikasih makan, Diapakan? jangan dibuang, tapi dikumpulin udah jadi pupuk nanti. Udah di kompos. Udah jadi kompos. Bikin seperti ini jenengan. Itu juga cacah juga ubi. Iya, ini dicacah. Ini kalau mau dicampur singkong segala macam ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih bagus kalau singkongnya kondisinya kering, gaplek. Nah, itu lebih bagus tuh gaplek. Mulai dari daerah kepala matanya itu penyakitnya namanya pink eye. Pink eye itu kayak belekan, nanti dia bisa berubah warnanya menjadi putih semua, itu kayak katarak ya. Pink eye, itu namanya pink eye. Pink, apa? Udah ada. Yang kertas kecil itu cetakan dari 4 tahun yang lalu, nggak pernah saya rubah. Sengaja saya nggak rubah, ya, supaya orang nggak beli buku. Ya. Pink eye. Pink eye itu obat naturalnya pakai air rebusan daun sirih dan daun kelor. Jadi ngerebus daun sirih, daun kelor, karena bapak ibu nanti akan sering ketemu penyakit ini, ngerebus saja agak banyak, terus nanti disimpan di kulkas. Ini nanti caranya tinggal ditetesin kanan kiri, Pak. Apa Pak tadi? Daunnya? Daun kelor dan daun sirih segenggam. Ditetesin ketika dingin. Ya, jangan pas mendidih. Oke. Bisa pakai sore. Kalau obat kimianya pakai seperti yang tadi. Obat kimianya. Daun sirih, obat motor loh mas. Ini harus dilakukan ketika bapak ibu menerima kambing datang. Begitu kambing datang, tadi ada desain kandang karantina ya. Salah satu yang harus dieksekusi adalah matanya diurusi. Kenapa? Karena di perjalanan pasti kena iritasi debu. Ini ditetesin gitu. Kalau ayam vaksin pertama nih Pak. Nah, itu. Terus penyakit kedua bibir, penyakitnya namanya ORF tulisannya. ORF itu kayak sariawan Pak, kadang di sini, kadang di tumor sini, bentol ya, bentol. Ini harus dikupas sampai berdarah-darah, itu lebih bagus nih. Nah ini ditempelin ditempelin tumbuhan kelor, sirih sama singkong. Jadi ditumbuk terus nanti ditempel-tempelin gitu. Kelor, daun sirih sama singkong. Bukan singkongnya, karena akan jadi pasta. Nah, dia yang ngelengketin gitu. Nah, perkatnya. Nah, obat kimianya pakai seperti itu. Nah, bahayanya kena ORF adalah ketika dihinggapi lalat. Bertelur nanti jadi belatung. Nanti pertama kali yang serang bagian dalam sini. Jadi isinya nanti ini apa namanya? Belatung. Ini yang membuat nafsu makannya turun. Kalau nggak diurusi, saya pernah lihat domba merino pipinya hilang. Iya Allah. Pipinya hilang. Ya karena itu awalnya hanya ORF itu. Ini di belatung. Itu dulu rumah makan di Semarang, beli merino sama saya. Ternyata yang ngurusi nggak care. ORF. Nah,
Kalau ada belatungnya diambil ya. Saya kayak ngambil mutiara lah. Maksudnya supaya ada cinta kasihnya lah ya. Kalau nggak ngambilnya kasar tuh. Ya, ini ya. Kalau yang di bagian dalam jangan disemprot bencis. Kalau semprot bencis modal gitu. Ini pakai tembakau aja. Kalau mau sudah lubang ngambil tembakau, dikeluarin ininya, kasih tembakau udah. Kalau sudah bisa disemprot pakai air yang itu tadi, antibiotik tadi alami, atau pakai betadine kumur. Kalau betadine kumur kan relatif lebih aman ya. Nah, betadine kumur. Maka lukanya tetap pulih. Nah, kalau mau cepat pulih lagi, diminumi air itu tadi, kelor siri, atau dikasih minum super tetra. Karena untuk antibiotiknya supaya main. Itu. Pink eye, or semua harus dikarantina maksud sih. Pink eye ini nular lewat udara, or nular lewat air minum. Jadi satu kandang itu kalau air minumnya sama, kena semua. Gitu. Iya, kalau nggak tega ya merem, tapi ngambil sobekan karung, serok, darah-darah, oke, langsung, dan kumur, yang aman. Terus ini sudah tanduk patah tadi pakai itu ya, dihentikan dulu pakai selintir, ya. Tapi itu dieksekusi sendiri, itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau sudah dibersihkan baru betadinnya main. Tanduk sudah, ini sudah. Terus kalau nggak doyan makan, ada kemungkinan dia sedang ganti gigi. Jadi mau nambah umur, gigi susunya tanggal, ganti gigi yang lebih gede, biasanya dia langsung makannya kurang. Nggak apa-apa, itu proses alamiah kok, alamiah. Kalau mau lebih aman, kasih konstan, pengurangan rasa sakit, pengurangan rasa nyeri. Ya. Pokoknya menunggu persis ya. Bagian kepala udah, badan luar kurang lebih penyakitnya tadi, Panjang udah bisa lihat yang coba tarian tadi, coba kiriman tadi. Gudik ya, gudik yang harus dilakukan pertama kali adalah sumbernya dimatikan. Kalau sumbernya dari ayam, itu yang harus dieksekusi dulu, ayamnya. Kalau ayam itu punya tetangga bikin potas, tapi ngelemparnya malam-malam jangan kelihatan. Jangan bilang dari saya ya, solusinya ya. Nah, ayamnya harus dikarantina, ada jarak kandang ayam dan kandang kambing dombanya. Sumbernya dimatikan dulu, baru ini proses panjang. Pertama dari kandangnya disemprot disinfektan. Disinfektan paling murah pakai Baikin yang botol segini, dicampur air 10 liter, semprotin dari bawah genteng sampai selindirnya. Jadi ini semprot total. Nah, Baikin. Ada cara yang paling cepat lagi, caranya dioncor atau dibrongot orang Jawa bilangnya. Brongot itu pakai api, pos gitu, tapi bawa air dan jangan bengong. Nah, bengong sekandang teh. Ya. Kenapa kok yang ini lebih efektif daripada air? Karena telur utuhnya juga mati. Nah, kalau yang hanya semprot disinfektan tadi, kalau hanya sekali, maka telur yang belum netes itu posisinya safe. Dia nanti akan netes jalan-jalan lagi, gitu, berkembang biak lagi. Kadangnya pakai oncor, pos gitu. Ya, pakai kompor mie ayam tapi digini saya gitu ya. Gitu. Itu fungsinya untuk matiin telur gitu, untuk matiin telur. Nah, obatnya kalau sudah sampai level ngobati, obatnya yang paling ampuh namanya Ipomec, itu bisa IPOMEC. Bungkusnya warna hitam, 50 ml harganya 460.000. Mahal, Ipomec. MEC. Obat-obat di bawahnya ada Ivermectin, Novamectin, ada Vormectin. Yang paling bawah itu kelasnya Vormectin. Tapi kalau sudah kena Ipomec di Vormectin, tentunya cuma ketawa-ketawa. Nah, kenapa bos? Tapi kalau sudah kena Ipomec biasanya rontok semua. Separah-parah apapun selesai. Nah, pemberian obat kutu tidak boleh diberikan kepada indungan bunting. Karena itu sifatnya panas. Nanti janinnya rontok. Cara tradisional yang lain adalah badannya diolesi oli bekas. Iya. Kalau saya nggak tega ya. Panas. Manjur, ya manjur. Tapi klinik pak. Untuk klinik di bahasa Indonesia apa ya? Ya kayak gitu lah. Melengoh gitu lah. Nah, pakai oli bekas gitu ya kan. Nah, ya gimana nggak mati pak ya, utuh di mandi oli bekas ya muter lah. Tapi nggak tega lah, dusit klinik bala. Dia jualnya hancur lah ya. Jualnya hancur. Nah, ada cara lain adalah dimandikan belerang.
Oh, Sulfur. Beli aja belerang di online banyak kan. Belerang. Ada yang lebih murah pakai daun-daun yang pahit, langu, pahit segala macam. Salah satunya Sabiroto. kamar. oh kamar. Tapi itu harus sering. Itu sifatnya cuma membuat kutunya nggak nyaman, karena baunya nggak enak. Bisa gamal dicampur serai wangi itu bisa. Telurnya masih. Nah, pokoknya kalau sudah kena gudeg itu pengobatannya kayak COVID lah, long COVID lah itu ceritanya. Hati-hati ya, jangan tergiur. Pedus murah ya, kambing murah, wah kenapa pokoknya sama tumornya, wah tumor itu kandang kena semua itu. Yang dipertaruhkan berapa ratus juta loh, ya kan? Untuk itu lebih baik kalau domba beli di farm, minta cukur gitu. Kan kita bisa lihat, oh aman nih, nggak ada kutunya, aman. Terus bagian luar lagi, kena luka luar itu ya pakai betadine lah, kena luka luar. Terus luka dalamnya, mulai dari kaki ya, biasanya yang sering terjadi kakinya patah ya. Kakinya patah, pengobatannya dikasih minum Mevinal. Mevinal itu obat pengurang rasa nyeri tulang. Itu buat manusia. Mevinal. Nah, Mevinal. Warnanya pink. 14.000 kalau nggak salah. Ini fungsinya untuk mengurangi rasa nyeri dulu. Nah, Bapak Ibu, ini misalnya kaki ya. Kaki, ini uras kakinya. Kita cek, pencet. Pas dipencet di atas uras kaki misalnya, kok ngek gitu ya kan. Nah, ini patahnya di sini nih. Caranya, karena Bapak Ibu kan nanam kelor, ini digips nanti pakai kulit kayu kelor. Digips seukuran kakinya, muter milik, dan di posisi yang dipencet ini teriak ngek, ini nanti dikasih tumbuhan jahe dan kencur di posisi pas titik ngeknya patah itu. Ini nanti diganti 3 kali sekali. Kalau nggak tua-tua banget pedusnya 1 bulan boleh. Wah, jangan udah praktek sangkal putung gitu. Nah ini mau kalur. Nah kalau Jakarta Haji Naim ya kalau tidak salah. Haji Naim ya Pak. Haji Naim itu di Kalibata ya Pak. Bukan Melati ya. Haji Naim. Kulit daun kelor, pohon kelor. Kalau mentret, kulit daun kelor sama daun jambu biji atau enterostop atau diapet NR. Nah, nanti beda lagi Bapak Ibu. Mentret itu ada 2 jenis ya. Kalau mentretnya cuma air biasa tanpa ada bau amis anyir, itu hanya karena kebanyakan biasanya tempe-tempe kebanyakan makan tunas daun, kadar airnya terlalu tinggi. Tapi kalau mentretnya itu, ini mohon maaf karena ada yang masih makan bakso ya. Nggak mempan. Kalau baunya anyir, itu dia sudah kena bakteri koli. Obatnya namanya kolibat. Belinya di Lazada, Shopee. Tokonya saya langganannya di Depanpedia. Kolibat, ya untuk menghantam bakteri koli. Itu batiwan. Batiwan kalau yang kolibat. Nah, kalau kena radang paru, ciri khasnya apa? Ciri khasnya makannya banyak, matanya sayu, badannya kurus, padahal makannya banyak ya, bulunya rontok, terus napasnya, gitu. Itu kena radang paru. Obatnya apa? Yang mujarab tidak ada. Obat naturalnya hanya kunyit. Kalau itu kenanya pada pejantan, dikasih herbal kunyit segala macam, sampai posisinya sedikit lebih sehat. Terus yang harus dilakukan adalah segera untuk ngawini banyak betina. Minimal masih punya tinggalan anak untuk balikin modalnya, gitu. Karena ini nggak bisa disembuhkan Pak. Pengobatannya lama banget, 6 bulan. Itu antibiotik terus-terusan tuh, nggak tega. Nah, monggo di blender boleh, mau dikasih di minumnya boleh, mau beli bubuk dicampur di pangan kering boleh, gitu. Takarannya 1-2 hari itu 1 sendok lah. Kalau ini ya, kalau bubuk amonia, itulah jawaban. Boleh nggak kandang kambingnya di dekat kolam? Salah satunya itu. Boleh nggak kandangnya dibikin miring-miring seperti ini tadi? Nah itu. Saya pernah PE 17,5 juta kena. Ya nggak ada solusi. Solusinya gimana? Carikan imunnya dinaikkan, agak sehat, birahinya oke, carikan banyak betina, ngawin jebret, secara perhitungan nanti, oh ini sudah kawin,
Misalnya mana satu betina, hitungannya sudah bisa balikin modal, udah potong aja, karena nggak bisa disembuhkan. Kalau dipotong paru-parunya warnanya kebiru-biruan, bercak-bercak gitu. Itu kalau yang belum parah. Kalau sudah parah, kosong. Ya Allah. Kayak kosong gitu. Campur biru, hijau, coklat gitu. Karena paru-paru. Nah, ini yang parah ya. Terus penyakit dalam lain adalah tadi saya sudah nyebutkan kalau sungsang ya, sungsang tadi ditarik, nah. Terus kalau untuk indukan puting juga sudah, jantannya. Oh ini sering terjadi sama kambing-kambing kesayangan, sering terjadi sama kambing PE segala macam yang kelas kontes. Ketika cempe sampai remaja itu dikasih pakan full, pakan tambahan, maka sebenarnya dia itu sedang didoping untuk pertumbuhannya. Salah satu efeknya nanti dia susah kencing. Apa yang harus dilakukan? Beliin obat kejigeling di apotek itu. Ya, ini kok jantannya kok kencingnya kok tratrit, dah, belikan itu kejigeling. Mudah. Ya. Panjenengan kalau misalnya gabung di kelas di komunitas PI Kontas itu banyak kasus. Mau 2 tahun sehat-sehat tiba-tiba karena nggak bisa kencing ya 2 hari 3 hari nggak bisa kencing udah itu efek karena pemberian pakan tambahan terlalu over. Terus kalau vitamin yang harus dibeli mereknya ya, ini nyebutin merek ya tanpa saya di endorse. Mereknya namanya Vitol, PITOL, Vitol. Vitol itu harganya sekitar 120-130 ribu. Ya. Ini ADE, vitamin A, D dan E. Ini untuk jaga performa, stamina. Kambing datang, kambing mau dikirim, kambing kurang fit, segala macam ADE. Suntik. Seluruh vitamin disuntik masuk ke daging. Nah, kalau yang obat kutu tadi itu disuntik masuknya di bawah kulit dan di atas daging. Caranya dijiwit, dicubit, Terus tusuk. Sut gitu. Terus vitaminnya ada lagi namanya injektamin, vitamin B kompleks, B12, ya. Tapi Bapak Ibu cari vitamin, pokoknya cari obat-obatan kambing domba, upayakan yang harganya nggak murah ya. yang bagus. Karena obat itu antara yang impor sama lokal ya beda. Di ayam kurang lebih apakah sama? Obat yang mahal tentu saja reaksinya lebih jos gitu. Dan yang murah kurang malah kemarin tambah stres. Vitol, vitamin segala macam. Antibiotiknya namanya Limoxin LA. Dosis petunjuk segala macamnya nempel di botol. Nah, kalau ada yang keganggu pencernaannya, bagaimana ciri khasnya? Ciri khasnya kadang-kadang giginya bunyi. Padahal dia lagi nggak mau biak. Ya, ini pencernaannya terganggu. Yang kedua, dia sering memuntahkan apa yang dia makan. Dia makan rumput, gitu memuntahkan. Nah, terus ada lagi posisinya mulutnya sering berbusa. Bukan karena keracunan, bukan, tapi karena pencernaannya sudah nggak fit. Nah, kalau ketemu kejadian seperti ini, cara tersimpel kalau panjenengan nggak punya probiotik, digopeng sama Yakult 1 botol 1 hari selama 5 hari. Yakult. Atau kalau punya probiotik E4 kasih 5 mili selama 5 hari berturut. Nanti biasanya pencernaannya akan baik lagi. Kalau obat cacing obatnya namanya Kalbasen, Z pakai ZEN, Kalbasen atau albendazole misalnya. Kalbasen. Nah, Kalbasen obat cacing itu 1 mili untuk bobot 15 kilo. Nah, cempe bolehkah dikasih obat cacing? Tidak boleh. Sampai dia lepas HP itu tidak boleh diberikan obat cacing.
yang diberikan obat cacing adalah induknya. Nanti cempenya akan mengkonsumsi obat cacingnya lewat ASI. Kalbasen. Terus apa lagi ya? Penyakitnya sambil ingat-ingat. Oh, kambing domba perlu dimandikan atau enggak? Idealnya perlu. Seberapa perlu? Jangan tiap hari ya. Kalau jenengan punya 1000 ekor repot nanti. Nah, cara memandikannya bagaimana? Cara memandikannya, guyur airnya harus dari kaki naik ke atas. Jangan air selang langsung ditembakkan ke punggung. Nanti dia kaget. Yang lebih berbahaya lagi kalau yang dimandikan posisinya kebetulan induk betina, bunting. Dia kaget, meronta, ada kontraksi, lahir prematur. Nah, kalau kambing posisinya nggak buluk banget, ya nggak perlu dimandikan lah. Kalau domba ternyata sudah rutin dicukur, nggak perlu dimandikan. Tapi kalau ada kambing domba terlalu gemuk, betina ya, istilahnya itu majir. Kalau orang sudah nyebutnya majir, gitu. Alias nggak birahi-birahi, nggak kawin-kawin. Caranya, ya dimandikan, dibikin stres, dijemur. Dimandikan, dibikin stres, dijemur. Nah, nanti 2-3 kali dimandikan biasanya terus birahi. Kenapa kok nggak birahi? Karena hidupnya terlalu nyaman. Makannya enak, dapat banyak, gitu-gitu ya. Jadi betinanya males. Jadi sebenarnya saluran sel telurnya kehimpit lemak. Itu, kehimpit lemak. Nah, ini bisa diatasi dengan cara diumbar, semi umbaran tadi. Makanya dia bergerak. Ini sering terjadi di kandang yang disekat per setengah meter. Ya, nanti kalau punya domba, kambing, macer ya. Tapi benar ya Pak Eko, nanti saya bantu Pak. Saya ada parkir agak ayam ya. Karena nanti kalau mau utang, Pak utang, izin boleh ya Pak. Lambe luas ya Pak. Oke, Bapak Ibu. Nanti mohon ditegur ya Pak kalau tulisannya terlalu kecil. Oke. Kambing domba berlaku sama. Oke, Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh ini untuk kambing domba breeding. Betinanya kasta paling rendah, tapi jantannya sudah 1 level di atasnya. Ya, boleh dibilang kalau ngomongin domba itu betinanya kibas lah, tapi jantannya merino atau jantannya garut. Kalau ngomongin kambing pedaging, betinanya jawa randu, jantannya sudah crossbore lah gitu ya. Yang penting jantannya adalah 1 gen di atasnya. Nah, oke. Kambing domba itu bunting 5 bulan Bapak Ibu. Menyusuinya 3 bulan. Ini total 8 bulan. Dalam 24 bulan ini 3 kali lahiran ya. 3 kali lahiran. Oke. Rata-rata satu induk akan menghasilkan 5 cempe. Nah, ini rumus dasarnya nih. Ya. Buntingnya 5 bulan. Menyusuinya 3 bulan, total 8 bulan. Dalam 24 bulan 3 kali beranak. Satu indukan rata-rata 5 cempe. Mas bisa nggak 1 tahun dibikin 2 kali lahiran? Bisa. Tapi ibarat kata Innova pakainya sehari 23 jam. Artinya cepet turun mesin lah nanti ya. Ini dengan pola ini 2 tahun lahiran 3 kali, maka umur organnya akan panjang. Kita bangun aset 1 jantan kali 20 betina. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak, supaya muat. Pakai serius. Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mulai dari 20 betina aja Bapak Ibu. 20 dari sini. Ini dikali 5, dikalikan 5. 5-nya dari sini. Ini ketemu angka 100. Nah, sederhananya ini terdiri dari 50 jantan berbanding 50 betina. Konsep yang saya pakai adalah anak jantan, posisinya nanti kita jual. Anak betina kita pertahankan untuk induk. Dijualnya untuk nambah lahan pakan, untuk nambah kandang, untuk nambah alat kerja, untuk nambah jantan baru, untuk nambah induk baru. Nah, gitu. Nah,
50 ekor ini kapan jualnya? Monggo terserah. Bapak Ibu yang menentukan. Apa kalau pas sampai atau dibagi nanti yang usianya siap akikah atau dibagi nanti yang posisinya untuk kurban. Silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Nah 100 ini terdiri dari 8 bulan pertama, 8 bulan kedua, 8 bulan ketiga ya. Nah sedangkan jual anak jantan atau jual jantan ini pasti nilai nominalnya lebih tinggi dibanding betina. Nah sedangkan betina lahiran yang ketiga ini kan masih kecil-kecil. Ini posisinya diambilkan dari jual hasil yang ini nih. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini basicnya. Ini basicnya. Ye, kita jual anak jantan karena tidak bisa melahirkan. Kita ganti menjadi aset yang bisa berkembang dan untuk menghidupi ini. Ya. Lanjut ya. 20 ditambah 50 ketemu 70. Kali 5 350 dibagi 2 Bapak Ibu. 175 jantan ini jual. Tahun 56 20 tambah 50 tambah 175 200 245 ya kali 5 Masya Allah. 245 kali 5 Kantor kita Bapak Ibu 245 kali 5 1225 bagi 2 6 12 jantan 6 12 betina ini jual. Tahun ke-78 yang pertama ini sudah kecapean ngairin ya. Mau nak menek bayar bos gitu ya kan. Ini kita jual sama Mbak Kakungnya ini jual. Dijual. Artinya ini tidak dikoloni lagi, disisihkan, digemukkan, jual akhir. Ya. Ini sebenarnya masih bisa nggak sih untuk diperanakan masih bisa. 1-2 kali lagi masih bisa. Tapi frekuensi keluarnya anaknya tinggal satu-satu, Pak. Nah, daripada ngasih makan 20 ekor cuma keluar satu kecil, mungkin 20 ekor jual kan itu. Nah, jual nggak masuk tim berikutnya ya, Pak. Ini 50 tambah 175 ditambah 6 12, Pak. 50 ditambah 175 ditambah 6 12. 837 kali 5, Pak. 4 berapa? 185 dibagi 2 2092 jantan 2092 betina. Ini jual, Pak. Saya. Ya, asumsinya sama ya? Ya, saya kan ada saudaraan sama pengadilan, Pak. Logonya kan imbang kanan kiri tuh, Pak ya. Yang 910 ini jual, Pak. Ya, nggak masuk tim. 175 ditambah 612 ditambah 2092. 175 tambah 612 tambah 2092, Pak. Betul, Pak? Betul, Pak? 2879 kali 5, Pak. 14 395. Ini bagi 2 7.000 719 7 jantan 7197 betina. Ini jual. Nah, medusnya akeh ya, Pak. Lek makane piye ya, Pak? Mas, dari Pacitan apa Tegal, Mas? Jenengan? Oh, Ponorogo. Saya Ponorogo ya, Mas. Ponorogo ada beberapa kelurahan ya. Ya, kelurahan A, B, C, D. Nah, setiap kelurahan jenengan bebani 100 induk, Mas. Jadi segitu banyaknya jangan ditaruh di satu tempat, kecuali Pak Budi dan Pak Eko punya 50 hektar. Nah, bagi kita yang nggak punya lahan, caranya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Bagi beban logistik. Fungsi kedua untuk apa? Supaya kita nggak kelihatan gede banget. Maaf, ada orang pajak nggak ya? Nih, ya kan? Jadi beban logistiknya kebagi nih. Ini tanahnya siapa? Tanah khas desa saja, ya kan? Oke, soal solusi 100 ekor kali 60 ketemunya kan cuma butuh 6.000 meter toh? Tiap kelurahan toh? Nah, ini masih lah ngecat, ya kan? Ponorogo Kebak ya pindah Trenggalek Kebak ya Pacitan kan? Nah, soal pakan sudah ya. Soal jualnya gimana nanti? Ya, ini kita manggil teman lama, Pak. Nah, gitu. Teman lama kita panggil. Nah, karena bapak ibu ini sudah senior di bidang ini,
Bapak Ibu tinggal bilang, beli aja tempatku per 100 ekor. Tak kasih harga 1 juta. Yang bayarnya cash ya bro. Nah, nggak ada ngutang lah. Ya, 7M Pak. Ini nggak ada apa-apanya ya Pak. Karena Bapak ini punya ini betina ya. Punya ini Pak. Nah, ini yang siap mana Pak. Siap mana. Itulah kenapa dari tadi saya ngomongin pakan. Ini ledakan populasinya. Yang paling sepuh siapa ini di sini nih? Pak Julius pinten Pak? Joshua. Pak Budi berapa? 56. Pak Julius? 50. Pak Budi 56 nggih. Ya umur 66 masih bisa dipanggil. Oh Pak Budi kambing ya, nggak apa-apa Pak. Maaf loh Pak. Emang juragan pedus ya Pak. Ya kan? Yang paling muda? Paling masih yang paling muda ya kan? Umur berapa Mas? 27. 27. 27. Nanti umur 33 sudah bisa bilang, saya lamar anak Bapak dengan seperangkat alat sholat dan indukan kambing 100 ekor. Oh iya. Viral langsung ya. Nah, Bapak Ibu, ini bisnis lama, bukan bisnis cepat. Sampai tahun kelima Bapak Ibu nggak pegang duit ya. Iya, ya. Dari bisnis ini nggak pegang duit. Tapi yang terjadi apa? Asetnya nambah. Ya. Tapi panjenengan sudah bisa nge-cover cost dengan cara kreatifnya tadi. Panjenengan bisa nge-cover cost. Nah, tahun ke-6 ke bawah ini tidak menikmati. Metode ini gampang gagal. Kalau panjenengan mulai tahun ke-5 ke atas itu mudah tergiur bisnis lain yang nggak ada hubungannya dengan wedus. Misalnya diajak teman buka kafe, ini nggak ada. Diajak teman buka rental mobil, nah ini nggak ada. Ini pasti roboh karena duitnya pasti diambil dari jualan ini nih, ya kan? Nih. Ini domba. Bagaimana kalau kambing? Kalau kambing divisinya bisa nambah. Kalau ini kan panjangan bagaimana kalau mau main penggemukan? Dari 175 ekor, katakanlah ada 75 ekor terseleksi top. Ini yang nanti untuk kurban. Jadi ada lonjakan nilai, ya kan? Yang di sini 612 ternyata terseleksi 300 ekor yang top, tanduknya top, performa bodinya top, ini untuk kurban. Nah, bagaimana ini kalau kambing? Ya, kambing panjenengan punya divisi lain Pak, namanya divisi perah. Oh, indukannya dari 175 ternyata ada 20 ekor yang keluarnya 3 liter. Udah disisihkan Pak, kandang sendiri Pak, namanya kandang perah. Tanpa Bapak harus beli kambing perah. Gitu. Saya nggak ngitung ini silindernya berapa banyak ya Pak, buletannya ya Pak. Karena sakit tenan ini, ya kan? Ini bukan bisnis cepat Pak, ini bisnis bangun aset. Nanti saya hitungkan modalnya butuh piro Mas, gitu kan? Ngomong ada orang perbankan kan ngomongin modal sekalian. Bapak Ibu, sampai di sini dulu, monggo kalau ada pertanyaan. Penting. Ini harga 2 sampai 2,5 juta. Ini jantannya pakai gibas tanduk atau pakai harut atau pakai cross merino atau dombos. Nah, ini Pak, harganya ini. Kalau kali 20 katakanlah 40 sampai 50 juta. Posisi bunting semua. Benar nggak Bapak Ibu? 20 kali 2,5 50. Nah, posisi bunting semua. Kandangnya ukurannya berapa? Karena 20 ekor dibikin 9 kali 3 atau 12 kali 2. Ini kandangnya. Ini kandang pertama. Habis itu Bapak Ibu bikin kandang berikutnya ukurannya kurang lebih sama untuk nampung cempe-cempenya. Gitu. Kandangnya jangan langsung bikin gede, tapi bikin kandang tumbuh dulu. Supaya modalnya juga nggak keluar terlalu banyak. 20 ekor kali 60 lahannya ketemu 1200 meter. Kalau lahan pakannya sewa kali 1500 per meter per tahun ketemu berapa Pak? 1200 kali 1500 Pak, 1,2, 300 kali 1,2, ini kurang lebih 1,8 ya juta per tahun sewanya. Bibit rumput 1200 kali 6 stek itu per meter ketemu pinter Pak? 6 itu 7200 ya stek, betul nggak? Kali 400 rupiah per stek, pinter Pak? 2,5 juta nggih. Olah lahan pupuk katakanlah 1,5 juta. Ini berarti 4 juta.
4 juta tambah 1,8, 4 juta tambah 1,8 ketemu 5,8 ditambah 50 juta, totalnya 55,8 juta Pak. Nah, ditambah kandang kurang lebih katakanlah 15 juta lah gitu, agak mewah sedikit lah, 55 ya 70 juta Pak modalnya Pak. Dua 20 bunting semua, 10 bunting semua ya pakai dua, 100 bunting semua ya asik. Dan Pak, nanti kayak ini aja Pak, bikin dulu kecil, nanti sudah mau butuh lagi bikin lagi gitu. Jadi satu. Ini kandang ini kan kandang tumbuh Pak, pertama kali kan cuma depan ini, terus kebutuhan nambah ke belakang lagi. Oke. Kurang lebih ya. Ini nggak ngomongin bisnis. Kalau kandangnya itu setengah dikepung, kalau gratis itu bisa bikin kiri tapi nggak mau. Jangan coba tanya dulu. Ketika musim ular kau yang ngopok ular jati nih. Ya. Karena Ketika musim ular jati, ularnya kayak apa ya? Oh enggak ada ular ya, berani. Kebun jati ini punya siapa sih? Kebun jati ini punya siapa? Punya mertua, gampang kok. Literasi, diber, kebun literasi, nanti kabeh nanti kan jangan tinggal bilang, oh bikin modalnya kandang pakai motor jati, sempurna ya. Dibor bawahnya masuk literasi, mati nanti. Wah jahat ya ini ya. Tapi itulah modal bikin kandang murah ya. Bilang aja nanti mau pernah nggarek batang ya kan. Kalau kambing lebih mahal sedikit gitu. Jawa Randu bunting dengan crossbreed itu 3,5 juta. 3,5 juta. Kalau Jawa Randu bunting standar itu sekitar 28 sampai 3 jutaan. Ya. Beda-beda tipis lah. Nanti beda juga di harga jual kok. Ya, ini modal kecil, harga jual kecil. Kambing modal agak gede sedikit, harga jual pun agak gede sedikit. Nah, kalau metode pakai domba bunting, kapan beli pejantannya? Nanti menjelang lepas sapi. Bulan ke-9. Ya. Bulan ke-9 baru beli. Bagaimana kalau dari awal sudah ada jantannya? Harus diperhitungkan posisi awal. Ini ada duit nganggur banyak nggak sih? Kalau ada duit nganggur banyak, jenengan cocok dari awal sudah ada jantannya. Karena misalnya pertama satu jantan 20 betina, begitu betinanya bunting 20, jantannya istirahat sebentar, maka jenengan akan dengan mudah datangi betina lagi. Karena jantannya ready on call, ya kan? Nah, tapi kalau duitnya, waduh ternyata ada keperluan lain nih, saya mau nyalak, ya kan? Nah, lebih baik beli yang buntingan. Jadi buntingan. Nah, kalau yang buntingan, usahakan belinya di farm, karena akadnya bisa lengkap. Kalau di pasar belinya bagaimana? Akadnya nggak bisa lengkap, ya kan? Belinya di pasar sama pedagang gitu, ini bunting, tahu-tahu nggak bunting, panjenengan mau komplainnya gimana? Nanti, aku tuh wedhus karo kowe ora bunting. Loh, ini siapa Mas? Kan loro banget ini. Kadang faktor buntingan itu banyak banget mengaruh loh. Ada gede aja bisa rontok loh. Rontoknya kenapa? Dia melakukan gerakan yang tak terduga. Gitu. Iya. Dia kebetulan di atas genteng itu. Iya, bisa. Mau ada pertanyaan nggak? Ayo, sebelum yang terakhir nih ngomongin rumput nih. Oh ya, sebelum rumput saya ngomongin SDM dulu ya. SDM itu menjadi masalah kedua setelah pakan. Nah, SDM yang cara paling mudah panjenengan untuk membangun SDM yang baik. Saya kasih kesempatan panjenengan bisa ngirim orang ke sini untuk magang di sini. Ongkosnya berapa? Gratis. 1 bulan ya di sini minimal. 1 bulan itu untuk latihan semuanya. Oh iya komplit. Hujan-hujan, panas-panas ya kan.
nanti saya laporannya jujur. Kalau yang dikirim itu ternyata hobinya main game online, saya minta ganti. Mas, nyun sewu minta ganti. Loh kenapa? Ada yang pernah dikirim itu sampai jarinya tremor loh, karena saking maniaknya main game online. Dia ngasih makan aja jempolnya gerak-gerak sendiri loh. Marah ya. Wis tak pulangin, udah pulang. Itu cara termudah untuk mengantisipasi permasalahan di SDM. Ya, SDM itu nanti salah satunya ya tiba-tiba anaknya minggat, ya kan, rasa tanggung jawabnya kurang. Tiba-tiba ngabarinya pokoknya cuma isinya masalah terus. Ya jangan stres loh, nggak nunggoni ya toh. Cuma di WA, ya ada yang kembung, ada yang diseruduk, ada yang jepit, ada yang kan itu kan. Udah kirimi bom aja sekalian, Pak. Masalahnya selesai ya. Iya, anak kandang penting sekali. Anak kandang penting. Karena di sini juga nanti dilatih untuk jadi itu ya suaminya ternak lah. Kalau ada kambing melahirkan dini hari ya kita bangunin. Ada pakan datang katakanlah jam 2 ya kita bangunin untuk bongkar pakan. Ngaritnya belum dapat padahal sudah turun hujan ya ngejar terus. Karena nanti itu kan yang akan terjadi di kandangnya jenengan, ya. Seberapa banyak sih satu orang itu bisa ngehandle kalau lahan pakan itu memang dekat dengan kandang, itu satu orang ngehandle 50 ekor enteng. 50 ekor enteng. Ya. Kalau kandangnya jauh, ya jangan banyak-banyak, 25 ekor. Bagaimana cara merekrut anak kandang? Akadnya harus benar. Akadnya benar adalah, menurut saya adalah panjenengan bilangnya jangan, mau nggak kerja sama saya ngurusi kambing, jangan. Mau nggak kerja sama saya ngurusi aset saya. Itu menurut saya yang benar. Asetnya maksudnya apa? Ya lahan pakan seisinya, kandang wedus sewedusnya, kandang cacing seisinya, kandang ikan seikannya, kan itu kan? Termasuk kendaraan jenengan kalau lupa dicuci, ya itu kan aset jenengan, nanti nyuci ya, iya. Komplit. Kalau akadnya cuma mau nggak bantu saya ngurusi wedus saya, nanti dia kerjanya cuma ngurusi wedus toh. Akan banyak waktu terbuang. Padahal itu bisa jenengan manfaatkan dengan cara ngisi polybag, ya kan? Diisi media, nanti jenengan tanam sayur. Nah, itu akadnya harus pas ya. Tidak bisa ngomong kerja sama saya ngurusin dus. Ini yang sering salah. Nah, berapa besaran upahnya disesuaikan dengan upah kena di tempat jenengan, kena bangunan. Misalnya sehari 70, sehari 60, sehari 50. Jangan ngurus harga. Jangan di bawahnya, jangan di atasnya. 90 berarti itu. Kena. Carinya yang sudah pernah pengalaman piara kambing atau domba atau yang masih nol, yang nol. 70. Yang nol. Padahal bahaya kalau punya anak kandang, nggak mau dikirim ke sini dan posisinya sudah pernah piara kambing. Itu bahaya. Bahayanya apa? Jenengan yang disetir. Ya. Jenengan yang disetir. Ngalami kok? Kok jawabannya terus? Iya benar. Pernah ngalami. Iya. Apalagi usianya lebih tua daripada jenengan. Nah iya. Dia akan bilang, "Kowe iki rasa ngandane aku lahirnya nang kandang wedhus." Ya. Gitu. Jenengan mau negur niku lho. Iya. Itu seger. Nah, upayakan punya karyawan ternak kambing domba yang di rumah nggak punya kambing. Itu punya wajib. Kalau punya kambing bagaimana? Nanti kalau akadnya selesai jam 4, jam 3 itu sudah nggak betah di kandang. Apalagi kalau posisinya sudah mendung. Pengen pulang ngarit buat bersih dewe, ya kan? Ngaritnya di mana? Dilari jenengan. Aduh. Asik, indah hidupnya ya. Karena orang lain tahunya kan karyawan jenengan sedang kerja sama jenengan, Pak. Iya. Oh, jenengan posisinya nggak nunggu ini kok. Nah, iya, upayakan yang nggak ngingu wedus, nggak ngingu sapi, nggak ngingu kebu. Gitu. Bagaimana kalau dia ngingu dan jenengan sudah terlanjur jatuh cinta, dituku wedusnya? Tak tuku sisan wedusmu, supaya dia nggak punya. Kandangnya elek tak, wah, kalau kandang, wah, iya mana kandangnya mas ya. Kalau dia lagi bikinin minum jenengan, kandangnya jenengan tendang, elek rubuh gitu kan? Nah, caranya kan ngono ya. Lo enggak kan dia jenengan tuku kan tuku wedus meneh. Nah, yo kejem-kejeman lah. Karena apa? Dia loyalitasnya kan belum dites. Ya. Ini loh, yang mahal itu soal loyalitasnya loh, ya kan? Loyalitasnya mahal banget loh. Kirim ke sini. Usia maksimal berapa? 60 tahun. Kalau nggak sekolah bagaimana? Jos, seneng saya. Yang penting bisa baca WA. Karena nanti harus laporan ke jenengan toh. Ada namanya Boil, anak Cilongo, cuma lulus kelas 2 SD. Akhirnya ya di sini dia belajar WA-an.
selama beberapa saat dia punya handphone, dia kalau mau WA ke temennya minta tolong yang bisa, tolong ketikkan ini, ya. Tapi sekarang kerjanya top tenang, namanya boil. Upayakan kalau yang dikirim di sini BPJS-nya aktif. Kan itu penting ya, karena jenengan juga harus ya, karena kerja lapangan bisa-bisa nanti nginjek paku, nginjek tonggak rumput, ya kan, patok ular. Sebenarnya SOP-nya itu sudah jelas, tapi hariannya kadang nggak jelas. Semakin lama di tempat jenengan, maka dia akan semakin meremehkan. Itu pasti. Ada anak kandang yang dikirim ke sini sama alumni, ini 4 jarinya habis kemakan coba. Karena dia posisinya sudah minggu keempat mulai teledor. Itu kurang lebih jam 3. Wow. Yang ngirim cuma bilang pokoknya yang terbaik mas, oke, tak operasiin habis 7 juta, aku yang bayar. Aduh, BPJS-nya nggak aktif. Nah, semenjak itu pokoknya kalau ada BPJS aktif gitu. Ya. Betul banget loh, penting banget loh. Jangan sampai jenengan nanti yang menanggung beban semuanya, ya. Baru bulan kerja jenengan, kepleset, letak renong, baru mau mulai kan gitu, istilahnya. Ini sepele, tapi harus diperhatikan. Ya, nanti kirim ke sini boleh. Tidurnya gimana ya di sini di kursi ini. Makannya tak tanggung pokoknya, minum tak tanggung, ya. Tapi yang cowok ya, jangan ibu dikirim ke sini ya. Nanti saya buka catering. Ada kali 1000 meter pak, ya kali per meter, jelek kan 10 kilo, 15 kilo lah karena jalan pupuk ya, jalan pupuk. Nah, nanti ini kebutuhan bibit 1000 meter kali 6 stek, 6000 stek kali 400 pak. Nah, ini ketemu 2,4 juta pak. Pupuk plus tenaga, katakanlah 1,5 juta. Modal kita pak total pak. Ini ya modalnya 1,2 juta. Ini ditambah ini tambah 2,4 ditambah 1,5. Ini 5,1 nggih. Nah, supaya muat saya hapus nggih. Modalnya 5,1 ya. 5,1 untuk setahun. Tapi nanti di per 1,5 bulan ada biaya pemupukan. Nah, ngerefil pupuk. Sambut nggih. Karena nanti nggak muat. Harus saya dihapus ya. Saya. Ini saya kurangi aja. Pupuk tenaga 1,5 juta. Ini 0, ini sekaligus gini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bulan pak. Ini panen pertama, kedua, ketiga, ini per 1,5 bulan udah. Keempat, ya karena menumbuhkan akar pak. 5, 6, 7, 8. Nah gitu. Salah. 1 ya kan, per 1,5 bulan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 pak, 7. Nah, nanti tahun kedua 8 kali ya. 1 meter tadi ketemu 15 kilo. Kalau 1000 meter efektif tertanam kali 15 kilo ketemunya berapa? 15.000 kilo kali dijual harga jual 300 rupiah karena bapak sudah sultan. Ini ketemu duit berapa? 4,5 juta ya pak. Oke. Biaya panen dan pupuk lagi. Oke. Panen dan pupuk 1 juta. Ini masih ketemu 3,5 juta. 3,5 juta kali 7 pak, ketemunya 23,5, bener kan?
Atau salah? 24,5 dikurangi modal awal 5,1 6 19. Benar ya? 19,4. Oke. Bagi 12 bulan, Pak. 1,6 juta sebulan. Kalau 1 hektar kali 10. Kerjaannya Bapak apa? Ngopi dan rokok. Jangan ngomong gitu ah. Dia ternak kambing yuk, ya, ternak domba ya. Hah? Jangan gitu dong. Janganlah. Enak sampingan nih. Kalau di ada ada peternakan gede itu apa namanya ya? Apa sih? Ada kok peternakan besar di Jabodetabek, nerimanya 400 per kilo. Kalau saya jual berapa? 700. Di sini ya. Ini jual 300 saja lah. Nanti takutnya terlalu ini. Kalau jadi 500 berapa sih, Pak? Tapi kalau panjenengan mau main ini, panjenengan harus menciptakan peternak loh. Menciptakan ya. Panjenengan juga peternak dan panjenengan harus menciptakan. Karena nanti peternak-peternak yang panjenengan ciptakan itulah nanti yang akan menyerap produksi ini. Ya. Nyambung nih. Kalau produksi ini hanya panjenengan lempar ke pasar-pasar yang ada, maka pasar-pasarnya terlalu kecil. Siapa peternak yang panjenengan ciptakan? Ya teman kantor gitu kan, yang minimal sepedanya itu sudah berton gitu. Kan kalau cuma modal berapa 70 juta tadi kan cuma selevel sepedanya toh. Nanti mereka kan tanya dulu nanti makaninnya gimana, tak setahun ini. Indah pada waktunya. Tapi menciptakan peternak ya, nanti jenengan kan juga manen hasil ternaknya dia. Nah, jadi posisinya jenengan satu level di atasnya. Mas, di tempatku rumputnya nggak laku. Jangan rumput, jagung. Nah, jenengan jual kebun jagung silase 700 ya Mas. Kalau itu sama jagungnya itu bisa dijual sekitar, kalau di Lampung kemungkinan sekitar 1.500 Mas. Tapi per jagungnya. Jantan atau yang udah tua? Jantan. Jantan itu yang putreng. Iya. Putreng. Siap sayur. 75 sampai 80 hari. Tapi ini cuma hitungan matematika ya Bapak Ibu. Banyak melesetnya. Susahnya sedikit Pak. 5%. Enggak, saya nggak mau inilah. Takutnya jenengan nanti terus nggak beli perusahaan saya.